Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan PAI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai. Saya adalah seorang guru di SMP swasta Al-Falah, Karangwangi, Depok, sekaligus seorang mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 BED 2 di LPTK UIN Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 2530 112580. Pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Al-Falah, Karangwangi, Depok di kelas 7 dengan materi sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Berikut uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Sudah pada sarapan hari ini? Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai belajar, akan dibacakan doa, namun dalam hal ini nanti akan dipimpin oleh teman kita, mau Lana. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Sama-sama berdoa mulai. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita akan membaca bacaan sholat dulu. Dimulai dari niat berwudu. Ayo sama-sama. Bismillah. Niat sholat zuhur.
terima kasih. Selanjutnya Bapak ingin tahu siapa saja yang nggak berangkat pada hari ini. Jadi Bapak absen dulu. Abdul Hamid, sekarang itu tanggal 8 bulan Oktober. Abdul Hamid Hadir. Ahmad Maulana Seatu, Apriliani Hadir. Aufa Atiyatul Maula, Hadir. Aura Kaisa Akila. Suara kamu merdu sekali. Bagus Oco Fajar. Semangat tuh. Hadir. Dede Haryanto, Dendi Setiawan, Diva Apriyani, mantap. Farhan, Kaila Sari, Lilis Monika, Muhammad Zaki Ramadan. Kenapa itu bajunya apa putih sendiri? Dicuci tak? Oh ya, sama Amin juga bajunya putih. Gak apa-apa. Muhammad Hizam Zaki Akbar, Naura Nur Az-Zahra, Koisi Ardianu Haikal, Rahmadan Al-Rizki, Reva Hana Mayanti, Rizki Ardiansyah, Siti Fatimah Zahra, Fikri Pratama Putra, Wahyu Alam Maulana, Wih, hadir. Winda Dwi Anita, Zaneta Putri Arsentia. Nama kamu disisa sekali. Nama-nama gen alfa itu susah-susah. Sudah, ada yang belum Bapak sebutkan namanya? Sabit Asram. Iya, kan nama kamu belum masuk absen. Kamu baru di sini. Sabit Aslam, alhamdulillah hari ini bisa langsung semua ya. Oke, materi kita di hari ini yaitu melanjutkan yang kemarin tentang sujud. Jadi sujud itu merupakan salah satu rukun dalam sholat. Cuman sujud itu ada macam-macamnya. Sudah tahu belum macam-macamnya sujud? Amin. Ada berapa sujud sujud? Sebutkan. Sujud tasawi, sujud tilawah, sujud syukur. Dia tidak memasukkan satu lagi. Sujud dalam sholat. Kami terus. Jadi sujud itu ada sujud dalam sholat, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Semuanya itu ada penyebabnya. Ingin tahu penyebabnya dan cara praktek sujudnya? Kita saksikan video berikut ini. Kita nonton dulu ya. Selama ini kita belum pernah nonton kan? Pernah nonton tidak? Sujud mana itu yang kemudian? Kelihatan tidak? yang masih terhitung sunnah bukan rukun atau aku dalam jumlah bila perdoaan sholat kurang atau lebih contohan hal yang sering dilupakan dalam sholat yang disunahkan untuk umatnya dalam sujud sahwi adalah lupa membaca doa penuh atau lupa melaksanakan tahiyat awal. Bila kita ragu jumlah rakaat sholat kurang atau lebih, maka dianjurkan menambah satu rakaat dan melaksanakan sujud sahwi di rakaat terakhir sebelum salam. Sujud sahwi ini hukumnya sunnah, jadi bila kita tidak melakukannya, maka sholat tetap sah.
yasku subhanallah yanamu wa la yasku subhanallah yanamu wa la yasku Allahu akbar assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi dua sujud sampai sesudah salam khilal nabi assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi aku lupa sujud sampai Allahu akbar subhanallah yanamu wa la yasku subhanallah yanamu wa la yasku subhanallah yanamu wa la yasku Allahu akbar rabbil alamin wa hamdihi wa Allahu akbar subhanallah yanamu wa la yasku subhanallah yanamu wa la yasku subhanallah yanamu wa la yasku Allahu akbar assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi dua sujud tilawah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah sujud tilawah ada yang dikerjakan di luar salat dan ada juga yang dilakukan dalam salat berikut adalah tata cara sujud tilawah di luar dan di dalam salat satu sujud tilawah di luar salat yaitu sujud yang dikerjakan ketika kita membaca ayat sajadah atau mendengar orang membaca ayat sajadah dengan syarat bila orang yang membaca sujud maka yang mendengarkan disilakan ikut sujud tapi jika orang yang membaca Al-Quran tersebut tidak sujud maka yang mendengarkan tidak disilakan ikut sujud wa idza quri'a 'alaihim al-Qur'anu la yasjudun Allahu akbar Allahu akbar سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله bisa melanjutkan membaca Al-Quran jika belum selesai dua sujud tilawah di dalam salat كلا لا يطيعه واسجد وقترب الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده Allah Akbar. Tiga tata cara sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seorang muslim sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah. Sujud syukur dapat dilakukan dengan berdiri atau dengan duduk. Berikut prakteknya. Bahwa itu sujud syukur sunnatillah ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar tiga kali. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga bermanfaat. Untuk tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur, ketiganya memiliki penyebab yang berbeda. Yang pasti kalian semua pernah melakukan salah satu penyebab tersebut. Sujud sahwi, Bapak yakin kalian juga pernah melakukan penyebabnya, seperti tidak kunut, seperti lupa rakaat. Sujud tilawah, Bapak juga yakin kalian pernah melakukan penyebabnya, karena tadi kan penyebab sujud tilawah yaitu mendengar atau membaca ayat saja. Kan kalian, Bapak yakin Bapak kalian pernah mendengar, hanya saja tidak tahu apakah ini ayat saja atau bukan.
Yang ketiga, sujud syukur. Bapak juga yakin dalam hal ini kalian itu pernah mendapatkan penyebab sujud syukur, hanya saja kalian tidak melakukan sujudnya. Pernah kan bahagia sekali yang pernah sujud? Tidak. Usahakan setelah pelajaran ini nanti ketika kalian itu mendapati penyebab ketiga sujud ini, lakukan sujudnya. Oke, sekarang Bapak ingin kalian membuat presentasi dari ketiga sujud tersebut. Nanti kita bikin kelompok, bikin berkumpul. Ini ada sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Dari kesemua ini bikin kelompok sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Silakan kelompoknya dibagi. Ayo bagi kelompoknya. Yang sujud sahwi di sini, sujud sahwi di sini. Silakan. Sujud tilawah di sini, sujud syukur di sini. Ayo berpindah tempat. Ini yang kursi digeser. Seperti kita satukan yang ini kembali. Nah, ini majukan. Terus angkat tempat. Ini ada kembali. Mari sana. Ini beluan. Ikutan. Keluar ke sana, keluar. Ini kursinya ke sini, geser ke sini kursinya. Tempat duduk di sini. Melingkar. Ayo melingkar. Nah, di sana. Maju lagi. Ayo dibantu. Bisa kenal. Awas kepala pundak lutut. Di sini. Tuh geser dikit. Ini kursinya, mana tuh? Kursi gotong. Ini. Gotong kursi ini. Kursinya bawa sini. Kursinya diangkat ke sini. Sini. Duduk sini. Sana. Yang dua di sini. Sini. Sini duduk di sini. Wahyu. Sini sama sini. Di sini Wahyu. Di sini. Belakang dulu. Silakan ke belakang dulu Wahyu. Ya, silakan ke belakang dulu. Sudah? Tugas kalian nanti membuat presentasi. Bapak juga akan membagikan LKPD ini. Nanti LKPD-nya kamu kerjakan. Perintah-perintahnya diperhatikan. Kalian kerjakan dengan baik. Misalkan nanti disuruh cari definisi, bisa kalian cari. Jadi disiapkan dulu LKS-nya, buku PLI-nya. Nanti untuk jawaban bisa cari di situ. Ini LKPD-nya dikerjakan masing-masing dari kelompok satu. Usahakan selesai dalam waktu 20 menit. Silakan dikerjakan bersama-sama. Jangan sendiri-sendiri.
Jangan sendiri-sendiri, dikerjakan bersama-sama. Ikutan. Udah. Wes, silakan dikerjakan. Nah, nanti kalian ketika bertanya ayat-ayat sarjana itu dicari. Ayat-ayat sarjana kalian cari. Waktunya 25 menit. Semoga bisa selesai. Saat dan memandang di angka 12 atau jam 9 tepat harus sudah selesai semua. Setelah itu nanti kita presentasikan satu-satu. Silakan dikerjakan bersama-sama, jangan kerja sendirian. Kamu kenapa? Sakit? Sudah sarapan belum? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kerjakan bersama-sama ya, jangan sendiri-sendiri. Biar kalian bisa bareng-bareng. Bisanya bukan sendirian saja. Panas ya? Apa harus pakai AC di sini?
Ada yang sudah selesai? Sudah semua? Cepat sekali. Yang belum selesai diselesaikan. Waktunya masih lama. Kita ini sampai jam 9.20 menit. Jadi yang belum selesai selesaikan dulu. Atau yang hanya pakai saja nanti lah. Kita presentasinya bareng. Nanti yang jam 9 kurang 15 atau 20 kita presentasi satu-satu. Misalkan nanti yang mempresentasikan yang suaranya lantang. Nah, ada kan suara lantang? Jangan sampai saat presentasi suaranya tiup, tapi pas lagi bercanda sama teman, kok malah cekak-cekak. Itu kebalik. Selesai? Yang presentasi? Silakan. Yang mau presentasi, kita mulai dari sudut sawi dulu atau gimana? Atau dari yang lain? Sudut sawi dulu. Nanti tugasnya dari yang sudut sawi mempresentasikan. Kalian yang menyimak nanti harus memberikan pertanyaan minimal 2 pertanyaan. Silakan yang sudut sawi dipresentasikan hasilnya. Dibaca dengan keras. Di sini di depan. Awas kesandung banyak kabel. Awas kesandung banyak kabel. Silakan dibuka dulu. Kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sudut sawi. Apa itu sudut sawi? Sudut sawi berasal dari kata Arab sawi yang berarti lupa atau lalai. Ini adalah sujud yang dilakukan di akhir sholat karena ada kekurangan atau kesalahan sengaja. Tujuannya, sujud sawi berfungsi sebagai koreksi atas kelalaian dalam sholat, memastikan sholat tetap sah dan sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Detail utamanya adalah hadis Rasulullah SAW. Jika kalian ragu dalam sholat, ambillah yang yakin lalu sujud 2 kali sebelum sholat. Hadis riwayat Muslim nomor 2. Silakan gantian untuk membaca hasil presentasi kalian. Sebab-sebab melakukan sholat. Lupa melakukan sunnah rakaat sholat. Lupa melakukan sebagian sunnah rakaat sholat seperti tidak tahu atau bacaan sunnah. Kelebihan atau kekurangan rakaat. Melakukan kelebihan atau kekurangan rakaat tanpa sengaja. Ragu jumlah rakaat. Ragu tentang jumlah rakaat sholat. Misalnya 2 kalau 3 kalau 4 rakaat. Gerakan tanpa
Silakan dari kelompok sujud tilawah dan sujud syukur yang mau memberikan pertanyaan kepada teman-teman kalian yang telah mempresentasikan sujud sawi, minimal 2 pertanyaan. Masing-masing kelompok minimal 2 pertanyaan. Silakan, siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama kamu. Saya Muhammad Hisham Zakaria. Siapa? Muhammad Hisham Zakaria. Muhammad Hisham Zaki. Apa perbedaan sujud sawi dan sujud Apa perbedaan sujud sawi dan sujud tilawah? tilawah? Sujud sahwi dilakukan karena lupa atau ragu dalam sholat, sedangkan sujud tilawah dilakukan jika membaca atau mendengar ayat berbeda dalam Al-Quran. Katanya sujud sawi dilakukan ketika kita lupa melakukan sunnah rakaat. Kalau sujud tilawah ketika kita mendengar atau membaca ayat sajdah. Silakan pertanyaan berikutnya. Masing-masing kelompok harus ada 2 pertanyaan. Tadi pertanyaan di kelompok sujud tilawah ya? Bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Sari. Di sini saya akan Kayla Sari. Kayla Sari. Di sini saya akan bertanya, sebutkan 3 sebab seseorang melakukan sujud sawi. Sebutkan 3 sebab seseorang melakukan sujud sawi. Baca jawabannya yang keras. Lupa melakukan bagian sholat, misalnya bagian sini. Satu, katanya lupa tahiyat awal. Kedua, ragu jumlah rakaat. Yang ketiga, menambah gerakan sholat itu merupakan hal-hal yang menyebabkan kita disunahkan untuk melakukan sujud sawi. Selanjutnya masih harus 2 pertanyaan lagi. Dari kelompok 1, kelompok 2 baru 1 pertanyaan, kelompok 3 baru 1 pertanyaan. Silakan satu pertanyaan lagi. Silakan. Pertanyaan, siapa yang suaranya lantang? Kaisi. Silakan berikan pertanyaan. Ya, silakan. Ke sana. Ya, ke sana. Perkenalkan nama kamu. Ya, di situ aja. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Dendi Setiawan. Jelaskan pengertian sujud sawi. Siapa jawab? Mau Lana? Sujud sawi adalah sujud 2 kali yang dilakukan di akhir sholat untuk menutupi kesalahan atau kelupaan ringan yang terjadi saat sholat, seperti kelebihan atau kekurangan rakaat atau lupa membaca tahiyat awal. Itu jawabannya karena sujud sawi, pengertian dari sujud sawi, sujud yang dilakukan karena kita ingin menambal kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sholat kita, seperti kita melakukan kesalahan-kesalahan. Silakan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisi Ardiano Haikal. Ingin memberi pertanyaan, bagaimana tata cara melakukan sujud sawi? Bagaimana tata cara melakukan sujud sawi? Itu Kaisi, jawabannya katanya sujud sawi dilakukan bisa dengan 2 cara. Bisa sebelum salam, bisa sesudah salam. Sujudnya 2 kali, jangan baca. Bisa dengan baca tadi yang disebutkan Subhana rabbiyal a'la, bisa dengan Subhana man la yanamu wa la yasbu. Silakan selanjutnya, atau sudah selesai? Masih udah. Sudah selesai? Udah. Itu penampilan dari hasil presentasi teman kalian di kelompok 1 tentang sujud sawi. Kita ucapkan terima kasih, aplaus untuk mereka semua.
Selanjutnya kelompok yang kedua, silakan mau yang sujud syukur dulu atau sujud tilawah dulu. Ini yang sujud apa? Sujud tilawah. Jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh. Wes. Silakan siapa yang mau mempertanyakan? Silakan. Yang lain dengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua ini mempresentasikan tentang sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud yang dilakukan saat membaca atau mendengar ayat sejadah dalam Al-Quran. Makna tilawah, kata tilawah berarti membaca, sehingga sujud ini adalah sujud karena bacaan ayat sejadah. Dapat dilakukan baik saat sholat maupun di luar sholat. Menunjukkan kemudahan dalam beribadah. Silakan. Yang lainnya mau nggak dibacakan? Dalil dan hukum sujud tilawah. Dasar hukum dan hadis Nabi dan seorang membaca ayat sejadah kalau didoakan dapat Silakan nanya selanjutnya baca yang keras. Tata cara melakukan sujud tilawah. 1. Niat yang ikhlas. Niatkan sujud tilawah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. 2. Takbiratul ihram. Ucapkan Allah Akbar saat memulai sujud baik dari kiri atau kanan. 3. Sujud 1 kali, langsung sujud dengan membaca doa khusus sujud tilawah. 4. Bangkit dari sujud. Jika sudah sholat, bangkit dan masalah. Jika sudah sholat, lanjutkan sholat seperti biasa. Dan itu presentasi dari teman kalian tentang sujud tilawah. Silakan yang mau bertanya dari kelompok 1 minimal 2 pertanyaan, kelompok ini juga 2 pertanyaan. Silakan ajukan pertanyaannya dengan memperkenalkan diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriliani ingin bertanya, jelaskan pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sejadah dalam Al-Quran sebagai bentuk ketaatan dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud tilawah itu katanya sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengar ayat sajadah sebagai rasa syukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan pertanyaan berikutnya. Yang perempuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Reza Jamalita. Saya ingin memberi pertanyaan. Sebutkan hikmah dilaksanakannya sujud tilawah. Sebutkan hikmah dilakukannya sujud tilawah. 1. Menunjukkan ketaatan dan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menambahkan kekhusyukan dalam membaca Al-Qur'an. 3. Mendapatkan pahala sunnah. 4. Menumbuhkan rasa rendah hati dan menggabungkan terhadap ayat Allah. Jadi hikmahnya merupakan salah satu simbol ketaatan
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk sujud, maka ya kita sebagai makhluknya usahakan selalu taat. Disuruh sujud dan ikut sujud. Silakan pertanyaan berikutnya yang terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mana? Sebutkan syarat-syarat orang-orang boleh melaksanakan sujud tilawah. Katanya jawabannya begini. Syarat orang melakukan sujud tilawah itu satu, ketika dia mendengar atau membaca ayat sajdah. Kedua, harus dalam keadaan suci daripada kecil daripada besar. Yang ketiga, harus menghadap kiblat. Silakan pertanyaan terakhir ya. Satu lagi dari kelompok satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sakura dari kelas 1 ingin memberikan pertanyaan. Bacakan ayat sajdah. Bacakan ayat-ayat sajdah. Itu baru satu. Coba tiga. Ada nggak? Kamu cari tiga? Ya. Tuh, itu tadi yang dibacakan adalah ayat-ayat sajdah. Jadi kalau kita mendengar atau mengucapkan membaca ayat sajdah, kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Tadi pun dibaca kita nggak sujud karena satu mungkin dari kita ini dalam keadaan tidak suci atau sedang berhadas ke bersih. Itu penampilan dari kelompok 2 tentang sujud tilawah. Aplausnya untuk mereka. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Sekarang tinggal kelompok terakhir.
juga yang menolong. Assalamualaikum. Apa perbedaan antara sujud syukur dengan sujud tilawah dan sujud tahwi? Apa perbedaan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi? Kamu yang bertanya dengerin tidak? Apa jawabannya? Jawabannya ada sujud syukur dilakukan karena syukur. Ya, silakan pertanyaan dari kelompok satu, kelompok satu. Kelompok satu yang mau bertanya silakan. Mau, mau. Sebutkan manfaat melakukan sujud syukur. Pertanyaan mana kau? Itu satu yang jelas untuk mendekatkan kepada Allah, dua sebagai rasa terima kasih atas segala nikmat yang diberikan. Silakan dua pertanyaan lagi. Silakan. Nah, ayo sebentar. Ayo, mau bertanya saya. Pengertian sujud syukur deh. Pengertian. Wani, coba. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Pertanyaan berikutnya yang terakhir dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kapan waktu yang tepat untuk melakukan sujud syukur? Yang jelas, kapan dilakukannya ketika kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah penampilan dari teman-teman kita yang telah mempresentasikan sujud syukur. Beri aplaus untuk mereka. Tutup, silakan kembali ke tidur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Saya dari kalian sudah tahu ketiga sujud tersebut. Yang pertama tadi tentang sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi itu dilakukan? Satu, jadi sujud-sujud yang kita lakukan itu pasti ada penyebab. Karena ini memang pasti. Kenapa kan tuh? Apa tadi? Jadi sujud yang kita lakukan itu pasti ada penyebabnya. Dalam sujud sahwi, penyebab utamanya yaitu karena kita lalai. Karena sahwi sendiri itu artinya lupa. Apa sahwi artinya? Sahwi artinya lupa. Sahwi itu sahwun yang artinya lupa. Nah, lupa di sini bukan karena apa-apa, yang mungkin karena kita lupa aja. Jadi misalkan
Mana Hisam? Hisam lagi sembahyang, Allahu Akbar. Mungkin karena punya banyak masalah, akhirnya tubuhnya sholat, tapi pikirannya kemana mah? Hingga akhirnya di rakaat kedua atau di rakaat ketiga dia ragu-ragu. Saya tadi itu sholatnya 2 rakaat atau 3 rakaat sih. Lupa seperti itu. Nah, dalam hal demikian nanti yang diambil adalah angka yang terkecil. Tadi kan saya tuh sholatnya 2 atau 3, maka ambil yang terkecil berapa? 2 rakaat. Saya tuh tadi 3 rakaat atau 4 rakaat, berarti diambil yang terkecil berapa? 3. Baru 3 rakaat, baru 3 rakaat. Nanti di akhir kita sebelum salam atau sesudah salam kita melakukan sujud sahwi. Atau kalau di Syafi'iyah kita kan dianjurkan saat sholat subuh untuk melakukan qunut, membaca doa qunut. Misalkan Zaki karena mungkin sholatnya tidak jamaah pas subuh, bangun setengah 6, dia buru-buru ambil wudhu sholat subuh. Seharusnya di rakaat kedua setelah ruku itu ada i'tidal lalu qunut, dia langsung sujud. Dalam kondisi sujud dia ingat, iya ini tuh sholat subuh, saya belum qunut. Maka ketika ingat seperti itu, enggak usah kembali lagi untuk berdiri melakukan cukup dilanjutkan saja sujudnya. Nanti sebelum atau setelah salam Zaki melakukan sujud sahwi. Caranya ketika hamidum majid, lalu sujud bacaan yang dibaca. Kalau kita lupa bacaannya yaitu apa? Bacaan apa? Subhanaman la yanamu wa la yasjud. Jadi kalau kita lupa nanti di sujud sahwi bacaannya Subhanaman la yanamu wa la yasjud, yang artinya Maha Suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah lalai. Jadi sebagai ulama kita pada Allah, hanya Allah yang tidak pernah lalai. Itu kalau lupa. Nah kalau misalkan sengaja tidak qunut, misalkan kalau sengaja tidak qunut, nanti bacaan di sujud sahwinya yang dianjurkan adalah membaca istighfar. Jadi misalkan Zaki yang seharusnya qunut itu ada qunut manilah, yang sujud. Pas sujud kalian eman-eman ya, lumayan ganjarannya hilang. Nah, nanti akhirnya dia untuk menambal pahala yang hilang dari sujud dari qunut tadi, maka ditambah dengan sujud sahwi. Nah, yang dibaca ketika meninggalkan sunnah artinya itu sengaja, nanti yang dibaca adalah istighfar. Jadi pas sujud sahwi baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi kalau baca subhanallah juga boleh, cuman untuk menyesuaikan dengan kondisi kita. Karena sengaja, maka yang dibaca adalah istighfar. Selanjutnya tentang sujud tilawah. Kenapa tuh? Dengerin. Selanjutnya tentang sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengarkan ayat-ayat saja. Di juz amma, tahu juz amma? Ini surat apakah? Al-Alaq, tahu Al-Alaq? Si kemudian nanti di akhir ayatnya ada wasjud waqtarib. Itu merupakan ayat saja. Jadi kalau kalian membaca surat Al-Alaq sampai akhir, mulai Iqra sampai wasjud waqtarib, maka nanti disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Jadi apa sujud tilawah tuh? Sujud tilawah apa? Sujud yang dilakukan
saat kita mendengar atau membaca ayat apa sujud tilawah? Sujud yang dilakukan ketika ini bolanya. Wih. Apa sujud tilawah? Lagi-lagi, apa sujud tilawah itu? Kalau sujud sawi, sujud yang dilakukan karena kita lupa melakukan sunnah Ahmad atau ragu dalam rakaat yang terakhir adalah sujud syukur. Sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan karena kita ini merasa bangga atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan yang tadinya tidak pernah ranking 1, ranking 1, biasanya bahagia sekali kan? Kalau bahagia sekali, maka nanti dianjurkan untuk melakukan sujud syukur. Sujudnya di mana? Sujudnya di rumah atau di musola. Di sini pun tidak apa-apa, asal kamu nggak malu dan dalam keadaan suci. Itulah ketiga sujud. Ada sujud sawi, sujud apa lagi? Ulangi lagi. Ada sujud ketiga sujud tersebut sama dengan sujud dalam sholat. Ketiga sujud tersebut dilakukan sama dengan dalam sholat. Artinya apa? Ketika kamu sujud sawi, sujud tilawah dan sujud syukur, kamu harus menghadap kiblat, kamu harus dalam keadaan suci, kamu harus menutup aurat. Jangan sampai pas melakukan sujud tilawah atau sujud syukur, misalkan si Hamid lagi main di luar, lalu pas lewat ada tetangga yang punya rumah baca wafjud waftariki, apa itu ayat sajdah, sujudlah. Jangan di situ sujudnya. Kamu silakan pergi ke masjid dulu atau cari air dulu untuk berwudu, lalu tutupi auratmu, menghadap kiblat, lalu melakukan sujud. Seperti pemain bola. Pernah main bola? Perempuan pernah main bola? Ketika menggolkan itu kan bahagia sekali rasanya. Bahagia sekali karena sudah mengharumkan nama grup, tim kesebelasan kita. Saking bahagianya sudah full langsung itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang sesuai bagaimana? Ya harus dalam keadaan suci, harus menutup aurat, harus menghadap kiblat. Jadi kalau kalian mau sujud syukur setelah meminta takbir, harus memperhatikan 3 hal tersebut. Mungkin itu saja dari Bapak. Ada yang mau bertanya? Nanti kita akan lanjut di minggu yang akan datang. Capek enggak? Kita lihat dulu yuk. Ya tahu? Sebelum istirahat dan melanjutkan pelajaran berikutnya, kita melakukan yel dahulu. Kita bisa tepuk kaki lah. Ayo belajar, ayo belajar. Ya, jangan malas. Kalau temannya
Setelah pelajaran ini, semoga nanti kalian di rumah ketika melakukan penyebab-penyebab yang menjadikan kita melakukan ketika sujud tersebut, usahakan dilakukan. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, dengerin semuanya, Dendi. Yang perlu diperhatikan lagi, sujud itu harus menempelkan 7 anggota tubuh. Oke, dengerin ya. Bisa dengerin? Bisa dengerin? Ini penting. Karena kalau kalian salah melakukan sujud, bisa menjadikan sholat kalian tidak sah. Bisa didengerin? Bisa. Saat sujud itu pertama, saat sujud sudah saat sujud yang harus kita lakukan adalah posisi kita apa bahasa jungkel ya, posisi pantat kita harus lebih tinggi dari leher. Dan praktek kurang ini. Posisi pantat kita harus lebih tinggi dari leher. Jadi harus diangkat. Ini apa namanya? Tidak, terus batuk, terus dahi. Ini harus ditempelkan ke tempat sujud. Ya, ini. Jadi tidak boleh tertutup peci seperti ini. Ya, tidak boleh tertutup mukena. Tidak boleh tertutup muka. Nah, itu Pak. Jadi yang pertama yang harus nempel dengan anggota sujud, dengan tempat sujud adalah jidat. Yang kedua telapak tangan. Apa yang kedua? Harus ditempelkan. Jangan sampai misalkan begini, kamu pakai baju lengan panjang, dengerin, pakai baju lengan panjang, nanti jawab saking panjangnya, bajunya menutupi seperti ini, tangan kiri. Misalkan begini, terus kamu sujud dengan begini. Berarti ada anggota tubuh yang tertutupi. Begini. Karena kalau begini, sama saja kamu sujud pakai kepala seperti begini. Jadi tangan pun ketika, jadinya gini, setiap yang kamu pakai, entah itu mukena, entah itu baju, entah itu sarung, tidak boleh menutupi anggota sujud. Tidak boleh menutupi anggota sujud. Anggota sujud itu apa? Jidat, telapak tangan, lutut, sama jari-jari bagian luar. Bagian dalam luar ini. Bagian luar, atau dalam? Ya, terserah bagian jari-jari bagian dalam telapak kaki. Jadi jari-jari itu harus ditekuk ya. Dengerin, Bapak sering lihat kalau ada orang sujud, tapi begini, dia ini yang nggak ditempel. Jadi ini harus ditempelkan seperti ini. Paham? Paham tidak? Paham tidak? Jari kaki harus ditempelkan. Tidak boleh kamu angkat. Jadi anggota tubuh yang harus nempel dengan tanah saat kamu sujud adalah jidat, telapak tangan, lutut, jari-jari bagian ini luar atau dalam? Jari-jari kaki bagian dalam. Itu kamu kakinya harus nempel. Kalau tidak nempel atau tertutupi, maka sujudnya tidak. Misalkan ada pertanyaan, Bapak tadi katanya anggota sujud harus nempel dengan tanah. Tidak boleh ada yang tertutup. Kepala, jidat harus terbuka, tidak boleh tertutupi oleh topi. Tangan tidak boleh tertutupi oleh baju. Jari kaki tidak boleh tertutupi oleh yang kita pakai seperti sarung. Lalu lutut bagaimana? Lutut bagaimana? Kalau kita sholat kan maksudnya menutup aurat kan?
lutut bagaimana? Nanti ketika sujud ruku lutut ketutupan. Lutut emang wajib itu walaupun lutut itu bukan aurat. Karena auratnya laki-laki itu mulai dari lutut pusar sampai pusar, dan lutut ini bukan aurat, tapi wajib ditutup. Berhubung wajib ditutupi, maka walaupun ditutup ketika sujud, tetap sujudnya tetap sah. Jadi yang tidak boleh tertutup itu tangan, jidat, sama telapak kaki. Itu yang perlu diperhatikan supaya sujud kalian sah. Kalau sujudnya sah, sholatnya sah. Belum tentu gitu. Kalau sujud salah, sholatnya pasti tidak sah. Makanya perlu diperhatikan sujudnya tersebut. Sujud salah, sholat tidak sah. Kalau tidak sah, harus diulangi lah. Itu saja dari Bapak. Ada pertanyaan? Ya. Sujud syukur tidak ada rukuk. Ya, sujud syukur itu tidak ada rukuknya. Jadi kita langsung berdiri, aduh lagi saat ini kita tutup aurat dalam keadaan kondisi suci dan keadaan kecil, madep kiblat, lalu sujud tidak rukuk. Langsung sujud satu kali, duduk gitu. Itu doang. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Oke. Semoga ada manfaatnya. Kita bisa semoga bertemu lagi di minggu yang akan datang. Bapak Firi, sebelum Bapak Firi, silakan kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.